Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bittiba'i sunnah wa nahana 'anil bid'ati sayyi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu safi'ul ummah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa atba'i ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, segala puji milik Allah, zat yang telah memberikan jalan dan petunjuk kepada kita agar senantiasa kita mengikuti sunnah, dan bahwasanya bid'ah itu sesuatu yang sesat, bid'ah itu sesuatu yang salah, perkara-perkara yang baru yang tidak dikenal di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehariban baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para dzurriyyahnya, serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haditsus samin wal isrun, hadis yang ke-28 daripada Arba'in Nawawiyah, 40 hadis Imam Nawawi, bahwa di sini diterangkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Najihin Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muaddi wa ausina. Qala usikum bitaqwallah azza wa jalla wa sam'i wa ta'ati wa in ta'ammara alaikum abdun fa innahu mayashi minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunati wa sunatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajidhi wa iyyakum wa muhadatsatil umuri fa inna kulli bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih. Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, kata Rasulullah, anna Muhammadun an-nabiyul ummi. Di sini diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada para sahabat, dan nasihat itu seolah-olah bahwa pesan ini adalah pesan terakhir dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Muhammad an-nabiyul ummi, kata Rasulullah, aku adalah Muhammad, seorang nabi yang ummi, seorang nabi yang tidak bisa baca dan tulis. Wala nabiyya ba'di, dan tidak ada nabi setelah aku nantinya. Bahwa Rasulullah menegaskan kepada para sahabat bahwa beliaulah nabi terakhir, dan nabi setelah beliau adalah tidak ada.
Fa idza dzuhiba bifa'alaikum bi kitabillah, apabila nanti aku wafat, maka peganglah kitab Allah. Di sini fa idza dzuhiba bifa'alaikum bi kitabillah, apabila aku nanti wafat, maka peganglah kitab Allah. Dari para sahabat ini banyak yang khawatir, bahkan banyak yang menangis. Mengapa? Karena akan ditinggal oleh sumber segala ilmu. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mata para sahabat saat itu ialah sudah pasti bahwa Rasulullah akan segera tiada. Mereka ada yang terdiam, bahkan ada yang menangis terseduh-seduh mendengar kalimat ini. Kata Rasulullah lagi, akhilu halalahu wa harrimu haramah. Halalkan apa yang dihalalkan oleh Allah melalui Al-Quran, dan haramkanlah apa yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan bahwa beliau adalah Nabi terakhir, Anna Muhammad An-Nabiyul Ummi, bahwa Rasulullah wala nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku, kata Rasulullah. Ini penekanan kepada para sahabat, karena di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri, ketika Rasulullah sedang masih hidup, ada beberapa orang yang mengaku nabi. Di Yaman ada yang namanya Musailamah al-Kadzab, dia mengaku nabi. Padahal baginda Rasul masih ada. Ada lagi perempuan juga mengaku nabi yang bernama Sajah bintul Harith. Sajah ini perempuan juga mengaku nabi. Dalam sejarahnya, hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Musailamah al-Kadzab yang mengaku nabi palsu, mendatangi Sajah yang mengaku nabi juga. Dari pertemuan dua nabi palsu ini, akhirnya terjadi kesepakatan bahwa mereka kawin. Musailamah al-Kadzab menikah atau kawin dengan Sajah bintul Harith. Dua nabi palsu yang bersatu dalam ikatan pernikahan. Dari para sahabat bahwa faidza dzuhiba bifa'alaikum bi kitabillah, para sahabat takut, para sahabat risau karena pesan-pesan yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berpikir jangan-jangan bahwa Rasulullah itu tidak akan lama lagi. Dari beberapa banyak orang itu ada juga, dan banyak yang menangis. Faqulna ya Rasulullah kannaha mau'idhatum wadi fa'ausina. Kami berkata, kata para sahabat kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nasihat itu seakan-akan suatu nasihat yang akan disampaikan kepada orang yang akan ditinggalkan, seperti nasihat terakhir, kata para sahabat. Karena itu berikanlah kami nasihat ya Rasulullah. Qala, Rasulullah SAW bersabda, usikum bitaqwallah azza wa jalla. Beliau bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar kalian selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa dengan takwa ini akan teguh pendirian para sahabat, akan kuat pendirian para sahabat. Dengan bertakwa
dengan bertawak kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa muslim itu akan bisa menjadi seorang yang baik di pandangan Allah pun akan baik di pandangan manusia pada umumnya. Wasam'i wa ta'ah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dan aku berpesan kepada kalian, dengarkan dan taatilah kepada pemimpin sekalipun yang memimpin adalah seorang budak. Jika suatu kaum sudah tidak mentaati pemimpinnya, maka ketahuilah bahwa bangsa itu akan hancur tercerai-berai. Tapi jika suatu bangsa, suatu kaum mentaati pemimpinnya, maka ketahuilah bahwa bangsa itu, bahwa kaum itu akan tetap utuh, akan tetap bersatu. Rusak suatu bangsa disebabkan karena sebahagian atau bahkan semua dari yang ada di kaum tersebut, di bangsa tersebut, sudah tidak mentaati lagi pemimpinnya. Dengan catatan bahwa pemimpin yang kita ikuti itu pemimpin yang tetap ada dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu may ya'si minkum fasayara ikhtilafan katsira. Dan sesungguhnya barang siapa yang hidup dari kalian, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Bahwa kata Rasul, nanti setelah aku tiada dan di antara kalian masih ada yang hidup, maka akan merasakan banyak perbedaan, banyak perselisihan yang akan menimpa kalian. Fa'alaikum bisunati wa sunatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kata Rasulullah juga, maka peganglah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang diberi petunjuk sesudahku. Pegang sunnah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada yang kita ragukan, ketika ada yang kita khawatirkan, ketika ada yang kita pertanyakan, maka peganglah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pegang juga sunnah khulafaur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dan Sayyidina Al-Hasan ibn Ali. 4 merupakan khalifah sahabat sekaligus yang ada yang mertua, ada yang Abu Bakar adalah mertua, Sayyidina Ali adalah menantu, dan yang khalifah yang terakhir, 5 khalifah itu adalah Sayyidina Al-Hasan ibn Ali. Maka pegang itu supaya kita tidak ragu terhadap Islam ini. Adhu 'alaiha binawajidh, gigitlah atasnya oleh gigi gerahammu. Artinya pegang teguh, pegang kuat sunnah baginda Rasul dan sunnah khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Jangan pernah ragu untuk memegang kuat, jangan pernah ragu untuk mempertahankan sunnah Rasulullah dan sunnah khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan aku takut pada kalian perkara-perkara atau ajaran-ajaran baru. Dan bahwasanya telah diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah dipesankan oleh Rasulullah bahwa setelah sepeninggal beliau akan terjadi banyak sesuatu yang baru yang akan mengkisruhkan ajaran Islam yang murni yang telah disampaikan oleh baginda Rasul. Fa innahu kullu bid'atin dhalalah, dan yang demikian adalah namanya bid'ah, dan bid'ah itu adalah sesat. Sesuatu yang baru itu tidak dikenal di zaman Rasulullah, tidak dikenal di zaman ketika Rasulullah masih hidup.
Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semasa hidup Rasulullah di kalangan para sahabat, di kalangan kaum muslimin tidak terjadi perpecahan. Karena apa? Karena ada sumber tempat mengadu, karena ada sumber tempat bertanya, karena ada penengah dari segala perselisihan, yaitu baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, banyak terjadi perpecahan di kalangan para sahabat, banyak terjadi perpecahan, bahkan sampai sekarang pun kita masih merasakan tentang perbedaan itu. Macam-macam anggapan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, bahwa Rasulullah, ada yang mengatakan bahwa Rasulullah itu tidak wafat, Rasulullah itu akan tetap hidup. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah itu wafat, tapi sebetulnya Rasulullah diangkat ke langit layaknya Nabi Isa alaihi salam. Banyak pendapat dari yang lainnya juga. Persepsi-persepsi yang mereka ajukan, yang mereka tontonkan, yang mereka sampaikan berupa argumentasi bahwa Rasulullah itu seperti ini sebetulnya, bahwa Rasulullah seperti ini sebetulnya. Ketika Rasulullah wafat, dan disitulah peran Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berdiri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu Rabba Muhammad fa innahu hayyu la yamut." Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati, Muhammad telah wafat. Tapi siapa yang menyembah Tuhannya Muhammad, dia adalah zat yang akan tetap hidup dan tidak akan pernah mati. Betapa hebatnya Sayyidina Abu Bakar. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita bayangkan ketika kita sudah cinta kepada seseorang, bahkan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengar bahwa beliau wafat, kita pun tidak akan percaya. Kita pun akan melakukan hal yang sama, mungkin seperti Sayyidina Umar yang menghunus pedang berkeliling kota Mekah, berkeliling kota Madinah. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, akan kutebas batang lehernya. Maka peran Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Abu Bakar sahabat yang luar biasa. Selain mertua, beliau juga yang luar biasa. Al-Fakir bayangkan bagaimana kalau itu ketika itu Al-Fakir ada dalam kerumunan yang menyaksikan bahwa Rasulullah wafat. Apakah Al-Fakir bisa berpikir sejernih Abu Bakar As-Siddiq? Karena di mata para sahabat bahwa Rasulullah itu perfect, dan memang perfect. Tidak ada sedikit celah pun kesalahan. Tidak ada sedikit pun sesuatu yang dapat meragukan para sahabat bahwa Rasulullah itu manusia biasa. Padahal Rasulullah adalah manusia biasa yang beliau butuh makan, beliau butuh istirahat, beliau juga hidup, dan beliau pun akan mati. Tapi luar biasa Sayyidina Abu Bakar sampai sejernih itu berpikir, berdiri tegak menyampaikan, menenangkan para sahabat dan mentauhidkan kembali, karena waktu itu sudah goyah tauhid bahwa Rasulullah itu adalah manusia biasa dan dia akan mati. Yang tidak akan mati adalah Tuhan yang disembah oleh Rasulullah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beliau wafat juga terjadi perbedaan pendapat. Di manakah Rasulullah akan dikuburkan? Ini silang pendapat lagi. Kata orang Mekah, kaum muhajirin, Rasulullah harus dikembalikan ke Mekah karena beliau adalah orang Mekah. Beliau lahir di Mekah, beliau keturunan Mekah, dan wangat tua beliau Rasulullah itu ada di Mekah. Maka kuburkan Rasulullah di Mekah. Ada lagi pendapat dari para sahabat, terutama orang-orang Ansor,
orang-orang Madinah atau orang-orang Ansor bahwa Rasulullah mesti dikuburkan di Madinah karena tempat hijrah beliau adalah Madinah. Ada lagi yang berpendapat mengambil jalan tengah. Bagaimana kalau kita kuburkan Rasulullah SAW di Baitul Maqdis, Palestina, tidak di Mekah juga tidak di Madinah. Akhirnya sampai beberapa hari Rasulullah SAW tidak dikubur karena perbedaan ini sangat sengit, perbedaan ini sangat alot. Setelah itu terjadi kesepakatan di antara para sahabat bahwa Rasulullah SAW dikuburkan di tempat meninggalnya beliau, yaitu di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Apakah selesai perdebatan di kalangan para sahabat sepeninggal Rasulullah? Setelah dikuburkan, terjadi lagi persilangan pendapat. Siapa yang menggantikan Rasulullah SAW untuk memimpin kaum muslimin ini? Tiap-tiap orang mengajukan calon, tiap-tiap orang mengajukan siapa yang harus dipilih oleh mayoritas atau oleh kaum muslimin. Orang-orang Madinah mengajukan calon, yaitu Sa'ad bin Ubadah Al-Khadraji, seorang tokoh Ansor yang sangat berpengaruh. Sedangkan orang-orang Mekah pun tidak kalah. Beliau, orang-orang Mekah, menghendaki bahwa orang yang menggantikan Rasulullah adalah orang Quraisy, karena ada hadis yang mengatakan, hadis dari baginda Rasul yang mengatakan pemimpin itu dari Quraisy. Akhirnya terjadi juga kesepakatan, dan ini bisa diatasi perbedaan pendapat ini, bahwa yang menggantikan Rasulullah adalah orang Quraisy. Namun tidak sampai di sini, perbedaan lagi. Orang Quraisy yang mana? Siapa orang Quraisy yang harus dipilih menjadi khalifah atau pemimpin umat Islam sepeninggal baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada yang mengatakan bahwa yang pantas itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mengapa? Karena pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit, yang menggantikan imam salat berjamaah yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kata pendapat sahabat yang lain, yang pantas menggantikan Rasulullah adalah Umar bin Khattab. Mengapa? Karena pernah berpendapat atau pernah bersabda Rasulullah, kalau ada nabi setelah aku, Umar yang pantas menjadi nabi. Berarti kata para sahabat itu, Umar pantas menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar yang berhak menggantikan tahta kepemimpinan Rasulullah. Ada lagi yang mengatakan bahwa yang berhak menggantikan Rasulullah adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah, karena beliau menantu, juga orang yang diasuh oleh Rasulullah, dididik oleh Rasulullah, dan beliau juga adalah keluarga Rasulullah. Dan perpecahan ini sampai hari kiamat masih terjadi. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari perpecahan, dari perselisihan, penunjukan siapa yang pantas menggantikan Rasulullah, banyak timbul mazhab atau golongan yang menggantikan tahta kepemimpinan umat Islam, memimpin umat Islam. Siapa yang pantas? Maka terjadi perbedaan mazhab. Timbullah banyak mazhab, timbullah banyak golongan. Ada golongan yang bernama Zaidiyah Al-Jarudiyah. Pemimpinnya Abu Jarud. Mazhab ini mengkafirkan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua para sahabat dikafirkan. Semua sahabat itu kafir. Mengapa? Karena tidak mengangkat Sayyidina Ali karamallahu wajhah sebagai pengganti Rasulullah.
Maka ini yang disebut oleh Rasulullah perkara baru. Perkara baru yang tidak dikenal di masa Rasulullah. Saling mengkafirkan. Sahabat itu kafir, sahabat itu kafir. Umar, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman kafir karena tidak mengangkat Sayyidina Ali sebagai pengganti Rasulullah. Dan golongan ini, mazhab Zaidiyah Al-Jarudiyah mengatakan bahwa orang yang memiliki dosa besar itu kekal di dalam neraka. Ada lagi muncul golongan Al-Kamiliyah, pemimpinnya bernama Abu Kamil. Mazhab ini mengkafirkan para sahabat yang tidak mengangkat Sayyidina Ali karamallahu wajah menjadi pengganti Rasulullah. Semua sahabat dikafirkan. Dan mazhab ini juga mengkafirkan Sayyidina Ali dan kawan-kawannya karena tidak berani melawan kelompok yang tidak mengangkat mereka. Sahabat yang lain selain Sayyidina Ali kafir, tapi kelompok ini juga mengkafirkan Sayyidina. Artinya semua sahabat Rasulullah adalah kafir. Di masa para sahabat juga muncul golongan atau mazhab Al-Qadariyah. Pemimpinnya adalah Ma'bad Al-Juhani. Mazhab ini berpendapat bahwa manusia itu mempunyai kemampuan, bahwa makhluk itu mempunyai kemampuan tersendiri terlepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengatakan bahwa manusia itu bisa berusaha tanpa harus ada peran serta Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia bisa berdiri sendiri, punya kemampuan sendiri terlepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bahwa makhluk itu bisa berbuat sendiri tanpa ada peran serta Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan nasi, kita lapar, kita makan nasi. Nah, yang membuat kenyang perut kita itu adalah nasi, bukan Allah. Karena nasi yang kita makan, maka nasi itu yang mengenyangkan perut kita. Kita sakit, datang berobat, diberi obat. Obat itu yang menyembuhkan jadi kita jadi sehat. Itulah Qadariyah. Pisau, ketika pisau melukai tubuh kita atau tangan kita ketika mengiris, maka yang melukai itu bukan Allah, tapi pisau itu sendiri yang melukai. Yang bisa membakar adalah api, maka sesuatu yang terbakar itu adalah karena api. Tapi berbeda, hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mazhab kita Ahlus Sunnati wal Jamaati, bahwa Ahlus Sunnah itu mengenal adanya asbab, bahwa kita lapar, kita makan nasi jadi kenyang. Kenyang itu dari Allah. Nasi hanya alat atau perantara bahwa itu bisa mengenyangkan. Karena kenyang itu bukan hanya dengan nasi. Dan orang itu bisa kenyang tanpa harus makan. Mengapa? Karena Allah yang mengenyangkannya. Obat, sakit, sehat itu bukan karena obat. Obat itu wasilah saja. Yang menyehatkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mazhab kita. Pisau, bukankah kita teriris bukan hanya dengan pisau, dengan benda lain pun bisa teriris. Maka keteririsan itu, luka akibat benda tajam itu bukan karena pisaunya, karena Allah mau kita terluka dengan alat-alat tajam, pisau, silet, dan lain sebagainya. Wasilah saja luka itu. Andai pun kata tidak dengan benda tajam itu, toh memang Allah menentukan kita luka. Api, bukankah terbakar, rasa panas itu akan muncul ketika api melahap sesuatu yang dia lahap. Tapi terbakar itu bukan karena apinya. Api hanya wasilah. Terbakar bukan hanya dengan api. Dengan benda-benda pun
di zaman modern ini bisa terbakar. Merkuri misalkan, air keras misalkan, dan lain sebagainya. Bahwa api itu bisa membakar, wasilah saja api. Bahwa api itu panas, wasilah saja. Karena panas, terbakar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau api itu Allah tundukkan seperti kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam? Bukankah api hilang sifatnya? Bahwa api itu tidak bisa berdiri sendiri. Hilang sifatnya api yang tadinya harusnya panas, tapi menyentuh tubuh Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjadi dingin, menggigil Nabi Ibrahim. Bahwa Al-Kamiliyah, Al-Zaidiyah, Al-Jarudiyah, Al-Qadariyah adalah mazhab yang sesat. Mazhab kita yang benar adalah Ahlus Sunnati wal Jamaati. Masih dalam percekcokan mengapa, siapa yang harus mengganti Rasulullah, muncul lagi golongan Mu'tazilah, pemimpinnya Wasil bin Atha. Mazhab ini berpendapat bahwa orang fasik itu dikatakan mukmin jangan, dikatakan kafir pun jangan. Orang yang sudah bersyahadat dia mabok misalkan, itu jangan dikatakan muslim, juga jangan dikatakan kafir. Antara keduanya, muslim, kafir, tengah-tengah itu fasik. Berbeda pendapat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mazhab ini juga Mu'tazilah mengatakan bahwa Quran itu baharu. Sementara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa Quran itu adalah qadim. Muncul lagi mazhab Khawarij. Khawarij ini mengkafirkan Sayyidina Ali, Utsman, dan orang-orang yang terlibat dalam perang Jamal. Juga mengkafirkan Muawiyah dan para sahabatnya. Mazhab-mazhab ini akan terus berkembang sampai akhir zaman. Mereka akan terus bermetamorfosis, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi dengan ideologi yang sama seperti dulu, hanya bermetamorfosis dalam bentuk yang lain, tapi pola pikir, ide-idenya sama dengan yang dulu. Mereka akan menyerbu ke setiap lidi pertahanan umat Islam. Mereka akan segera masuk di mana ada celah, di mana ada kosong, disitulah dia atau mereka masuk untuk menyampaikan pola pikir yang seperti tadi. Al-Zaidiyah, Al-Kamiliyah, Al-Qadariyah, Mu'tazilah, Khawarij, dan lain sebagainya yang sesat-sesat. Memang secara golongan, kuantitas mereka sudah bubar, tidak ada. Tapi secara ideologi mereka masih bertahan sampai sekarang. Dan itu mesti kita hati-hati dengan pemikiran-pemikiran orang-orang yang seperti itu. Karena itu bisa merusak akidah kita. Akidah kita adalah akidah Ahlus Sunnati wal Jamaati. Itulah yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, bahwa umat Islam akan bercerai-berai sampai datangnya kiamat. Bahwa umat Islam itu akan terbagi menjadi 70 lebih golongan, dan yang selamat hanya satu, yaitu golongan Ahlus Sunnati wal Jamaati. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat bagus doa yang dimuat, yang termaktub, yang ada dalam kitab Dalail Khairat yang disusun oleh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Apa doanya? Doa yang ditulis dalam kitab tersebut, Allahumma ya Rabbi bijahin nabiyyikal mustafa wa rusulikal murtada tahhir qulubana min kulli wasfin li ba'idina al musahadatika wa mahabatik wa amitna ala sunnah wal jamaah wa sauqi ila liqa'ik ya dzal jalali wal ikram. Itulah doa. Senantiasa kita panjatkan doa itu
Supaya apa? Supaya kita mati dalam keadaan golongan ahlus sunnah wal jamaah. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perkara-perkara yang baru itu perkara yang tidak ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentang mazhab, tentang perbedaan golongan itu masih terus, kata Rasulullah, akan ada sampai datangnya kiamat. Mudah-mudahan kita semua terselamatkan daripada golongan-golongan yang salah, golongan-golongan yang sesat, dan kita pegang teguh, pegang erat dengan gigi geraham kita, dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, dan kita terselamatkan dari golongan-golongan sesat, dan kita tetap dalam golongan, dalam mazhab yang disampaikan turun-temurun dari Rasulullah, para sahabat, para alim, para ulama, sampai kita memegang. Dan peganglah kuat akidah kita ahlus sunnati wal jamaati. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.